Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, dalam kali ini diwakilkan oleh Pak Yono dan seluruh perangkat desa yang hadir pada kesempatan hari ini, dan Pak Joyo selaku Babinsa di desa apa ini Pak? Pasongsongan. Desa Pasongsongan berarti. Desa Pasongsongan. Baik, selalu nepon kalau yang anak sapor ya. Artinya mereka canggolan tak baca dengan saja Bapak Ibu. Canggolan kita pada ini ada berikan informasi terkait tentang desa wisata. Untuk saya pribadi, Abdina nikah guru asli. Saking Abdina main-main Bapak kabar wisata. Abdina nikah guru. Kalau saya pun nikah pada rekan kalau Mbak Sofi. Nikah kebetulan saat kampus saat kalau nikah. Makin nikah Mbak Sofi nanti pun ASN nikah. Kenapa saya betul di desa wisata? Karena para wisatawan untuk informasi di Sumeneb ini sering kedatangan tamu-tamu asing. Tapi mohon maaf Sapolana, daerah Pantura mereka tak pernah sepi untuk dikunjungi oleh tamu-tamu dari luar. Sapolana, apa? Sobung yang dijual atau sobung yang dipromosikan dari daerah Pantura. Betul di daerah Pasongsongan, tapi sampai saat ini untuk peminat datang ke tempat yang ada di Pasongsongan mungkin sangat minim sekali. Makanya saya senang sekali diundang sebenarnya, bukan diundang ya, tapi saya diminta untuk mensosialisasikan desa wisata. Nah, sebetulnya saya bukan ketua, saya anggota untuk di ASIDEWI, Asosiasi Desa Wisata. Dan untuk ini saya bergerak di HPI, di Himpunan Prawisata Indonesia. Saya bergerak di pemandu wisata. Jadi kalau guru sekaligus jadi pemandu wisata. Pemandu wisata ini di Sumeneb ada 100 yang sudah mempunyai legalitas. Jadi pada pemandu wisata saya tak resmi. Nah kalau alhamdulillah ampun resmi, ampun oleh surat sertifikat dari Kementerian Pariwisata Indonesia. Jadi di Sumeneb itu sudah ada 100, dan kebetulan saya dan teman-teman angkatan pertama yang menerima legalitas sertifikat bentuk SIM, legalitasnya bentuk SIM, dan itu langsung dari kementerian di bawah naungan Provinsi Jawa Timur Pariwisata. Makanya kalau tim guru juga sekaligus bisa dijalankan. Kalau anak Pak Ibu yang pemandu wisata, untuk wisatawan lokal nikah seare 2 seket. Kalau mengancai tamu dari Jawa, dari luar Jawa nikah 2 seket sehari. Tapi mau ada tamu dari luar Indonesia maksudnya nikah 400 seket selama 4 jam. Jadi mau lebih berjam di kalian itu. Jadi jangan nikah anak apa kalau yang berkat pemandu wisata tiga orang ada itu juga. Mentara itu tentang Nah, untuk desa wisata, kenapa kita harus mulai dari desa wisata? Informasi, mereka orang luar pun pusing, gedung tangki, kemudian orang melatih di internet, Labuan Bajo di NTT, ini kan bisa juga. Anapa terkenal? Nanti dikambing kalau ini, anapa Labuan Bajo mak terkenal sampai Raffi Ahmad sarang Mbak Imbong, bulan madu ke Labuan Bajo kan bisa ini ke pantai, terus rumah penduduk, tapi makin terkenal ini kan. Anak pagi ada yang khas dan khusus di desa Labuan Bajo. Makanya di Pasongsongan ini harus ada yang khas. Artinya daya tarik untuk menarik wisatawan dari luar ini harus ada. Selama ini kalau dengan cai tamboy tak pernah oning Pasongsongan mereka ambil potensi. Pangapora, jadi si oling mereka kiri tabot, kiri yang, kemudian pantai Selopeng, pantai Lontong, kemudian kasur pasir. Kini kamu seorang dari Jawa. Jadi mana bi acara itu Pasongsongan, nih kasur bung si oling. Anapa? Mungkin tak pernah keluar nih Pasongsongan, jadi tetap jalan di tempat.
Nah ini kebetulan apa panjenengan Bapak Ibu untuk bisa keluar, supaya ketika ada tamu, ketika balik dari pusat kota itu lewat utara, jadi pasongsongan itu bisa nanti dilihat dan dilirik. Nah ini maksudnya kenapa pasongsongan kota Odi, karena jalurnya jalur utara. Jadi selama ini yang berada di jalur timur, di kepulauan, mereka kan sudah biasa pun dilaksanakan untuk perjalanan wisatawan. Nah mungkin ketika kembali dari Sumeneb mau pulang ke Surabaya harus lewat utara, harus mampir ke desa Pasongsongan, di potensi khusus. Nah ini kan belum tergali sampai makin. Masa kala-kala buang baju, ini kan tempuran koleksi Bapak Ibu. Mana bi seorang sangkala, orang itu orang ibu bawa ni. Saya seorang sangkala. Mi onika Malang bodoh rumah saya abena-bena. Si ajak benar-benar. Nah ini kan apa makin mak kenal ini kan? Ini rumah warna-warna di Malang. Ini kan umum tempat ber. Saya penduduk saya tak perlu saya muang sampah sarumbon. Apa makin mak terkenal? Padahal rumah dicat warna-warni hal yang biasa. Apa mak terkenal? Karena kemasannya, kemudian sosialisasi ke masyarakat luas melalui media sosial. Mereka sering bincang. Jadi Bapak Ibu Nabi Deki sudah ada terumbu karang, sudah ada nanti mau dibuat pantai apel, rumah makan apel. Mereka informasi bahwa kalau macam mereka nih anak kau pas cara fotografer, bahwa kau dari cara foto kanika ke tempat ini. Mungkin orang paling ini mereka tidak detik, mereka di bulu baca betul. Itu sudah tanda-tanda bahwa fotografer teman-teman fotografer di pusat kota itu sudah melirik bahwa ini tempat yang akan menjadi potensi besar. Kenapa? Mereka pas detik pada benda buang baju. Detik mana di bulan manusia kalah buang baju, cokok kasungsongan. Berarti boneka detik mentosi mereka pada benda buang baju. Panjenengan mana detik sore mana di Badotong di olah aceh juga dalam buat baju di kontrolnya cara nikah mereka berdalam baju mungkin maksudnya kalau kejelasan maksudnya mungkin pun kan rasa vaksin bebas ya mungkin pun. Nah jadi mana mereka juga antara bulan madu tak tahu jauh kalau buat baju kasong-kasongan mereka berdua dari dia kan tak jauh dari pusat kota, aja tak mau lagi dari pusat kota. Nah, ini yang perlu dipersiapkan. Nah, ini tren pariwisata. Nah, panjenengan Ekanto, Tore Angsareng nyare. Saya masuk ke tren pariwisata khusus desa Pasongsongan apa? Mereka benar-benar wisata masal. Nah, wisata masal mereka biasanya berupa pantai, pegunungan, terus wisata-wisata buatan. Sumeneb mereka beda. Mereka saya terkenal ikon Sumeneb mereka beda lomba sareng salopeng. Makin kita bayi kili yang sareng kili dapur. Insya Allah Sandiaga Uno mereka Rabu atau Sumeneb. Entara kalinya. Perak proyek udara kalinya. Mereka wisata masal. Apakah di desa Sorosongan bisa bangun? Punya potensi mereka? Artinya apa? Untuk nilai jual yang sudah ada itu ini harus menjadi destinasi populer di desa Pasongsongan. Artinya saya tak kalah. Manapi yang mau mengangkat wisata massal sekiranya kalah dengan yang sudah ada, ampun. Kenapa? Tak kira berkembang pesat. Polanya sudah kalah dengan yang lomba, salopeng, kiri dapet, sarung kirinya. Tak kira juga bisa nyanyi. Menanggapi majodoh wisata massal, terutama di desa, mereka mengambil kelebihan dari desa lain tak pun apa. Mereka perlu dipemikiran mata. Yang kedua, wisata alternatif. Sebenarnya mereka Bapak Ibu, mereka soki akan budaya. Nah mereka wisata alternatif. Beda budaya seampun mau sirna, mau punah. Kenapa? Budaya macopat.
Mereka pun kalangan lodo, mereka pun tak pun mereka si macam-macam pak. Anak bangki bagaimana suara tinggi ban napa gitu. Macam mereka kan siiran. Lebih terkenal gue yang menjamin si Doni ya. Oh minta gue yang menjamin mereka cara mereka. Ini mereka emak, orang kaya, orang kaya juara. Kalau pernah lupa kakak juara, ketika dari Ajusa 30 kilo. Mon kakak juara ini kan, mon numpak sepeda motor sakit tengah. Numpak jualan. Apa? Kanan, jualan nih kalau dengar aja. Tapi mon udinnya mana ini kak udin? Sini kak bawa ontong. Datangnya Raffi, datangnya Trans TV gini kan. Ontong luar biasa ini. Dari kangannya kayak juara. Kemudian menuning gak jalan ampun, tak kira bom. Sakit tengah. Nah, wisata alternatif. Sekiranya di desa Pasongsongan punya budaya lokal yang bisa diangkat. Contoh di budaya, kalau kini pernah ada ini desa Semaan. Desa Semaan mereka di budaya bujibu. Kan mana bujibu? Desa bujibu. Nah, yang mana desa bujibu mereka berritual ketika mau mencari pulau. Nyari pulau orang sudah mereka berritual lah. Yang mana yang mana bujibu. Nah ini kan mana di Pasongsongan andi wisata alternatif terutama dalam budaya mereka bisa diangkat nanti. Mereka perlu dipikirkan ulang sarung dekik Jakarta sarung mungkin kalau sarung tim akademisi mungkin dekik bisa membantu. Nah ini kan yang ketiga wisata desa. Seandainya tren ini bisa kita ciptakan di Pasongsongan, apa ruh dari wisata desa ini kan menyajikan aktivitas desa dan kearifan lokal. Seandainya panjenengan mereka siap untuk membentuk desa wisata, apa yang akan disajikan di kegiatan aktivitas desa? Nah mereka perlu musyawarah lanjut. Artinya, kenapa saya di Pasongsongan? Terus yang kedua, kearifan lokal ngapa? Saya biasa lakoni sarang masyarakat di Pasongsongan. Nah, mereka perlu pembahasan lanjut. Mereka perlu bertokoh. Kenapa? Karena untuk membuat desa wisata mereka butuh satu kesatuan, tak bisa. Jadi masyarakat, kemudian tokoh, mereka butuh bersatu. Jadi kalau masyarakat setuju, tokoh masyarakat setuju, nah mereka kan repot. Maka mereka tren pariwisata mereka masih cocok untuk dijadikan desa wisata. Misalkan wisata masal, mau andiwa terumbu karang, mungkin kungkangkung, pak luar biasa sekali. Karena terumbu karang untuk Sumeneb yang masih terkenal, mereka di Gili Labot. Gili Labot mereka kedalaman 5 km, Jakarta yang menyelam, mereka boleh ekonomi terumbu karang. Mungkin aneh Pasongsongan di 40 km si awalnya terumbu karang ampon pajak ke terumbu karang. Jadi orang anak pak kita pun pokok kalau menyelam pokok itu terumbunan. Nah untuk terumbu karang mungkin untuk mau dijadikan cara Bu Yani tadi mau jadikan wisata edukasi bisa. Apakah cocok? Nah ini kan kita perlu membantu lebih lanjut. Nah, apa sih desa wisata? Nah, ini kan desa wisata. Desa wisata itu adalah desa yang memiliki potensi berbasis komunitas. Ini kan bacaan kalau olah tilik papan, bodo Karang Taruna. Nah, ini kan bisa angkat dari Karang Taruna. Jadi Karang Taruna ini kan waktu aktif menapi maju ke desa wisata. Tak bisa mempas Karang Taruna menang terus ngantos dari luar acara jadi diampunan kos dana dari luar tak bisa. Waktu aktif nih Karang Taruna. Sakoni banyak waktu sok. Kenapa? Karena desa wisata itu berbasis komunitas untuk memajukan kearifan lokal, kemudian dalam peningkatan ekonomi dengan prinsip gotong royong. Ini kan gotong royong. Di pas Pak Matsuda kepala desa ini kan gotong royong. Gimana bisa diajak lebih montong aja ke desa wisata tore atau lotong
pada Majoto untuk desa wisata. Mumpung mereka pun setujui salah kepala desa. Nah, mereka kriteria desa wisata. Kenapa di desa Pasungsungan mereka masuk ke istilah lemah? Nah, mereka perlu dikaji ulang. Memiliki daya tarik wisata. Betul mereka kan tahu? Boleh di dilakukan rencana agamanya kan? Taman tebing tinggi. Kemudian memiliki komunitas masyarakat. Betul mereka dia tahu? Betul kawan-kawan ibu-ibu PKK mereka betul. Oke. Yang kedua betul. Yang ketiga memiliki SDM lokal. Nah, mereka betul. Betul mereka kan betul berangkat terus betul masyarakat tokoh. Nah, kemudian memiliki dukungan fasilitas, agati jalan, infrastruktur. Mereka betul bahwa mereka siap. Untuk pembuatan desa wisata, mereka perlu di ini. Mencoba sudah siap bersama infrastruktur nyaman untuk mungkin. Tinggal memoles. Kemudian memiliki potensi dan pengembangan pasar wisatawan. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Apakah nanti ketika ini dibangun, apakah siap didatangi oleh wisatawan? Nah, ini kasih pantau, boleh tanda tangan bersama, duduk bersama. Kenapa? Pangapura Lombok mereka akan dibangun hotel bintang 5 Lombok. Tapi tokoh masyarakat tak porong tanda tangan. Jadi tak juga terpakai. Perak sekedar hayalan. Nah, mereka kenapa kalau apa jelas? Mungkin mereka akan menjadi bahan kajian bersama. Karena pas juga desa wisata, ketika ada wisatawan datang, pas tak setuju tokoh masyarakat sampai diusir, dan mereka akan menjadi fatal. Nah, mereka perlu dipikirkan dan menjadi kajian ulang. Nah, eboli mereka bangabora, eboli mereka, anapa mak bangabora, mak membodo begini adalah tibera adik ini, mak tak masyarakat tak apa, tak arah-arahkan. Membawa timin kabeli, bekonan yang pantai, kan biasanya kan menulis akan tibera bangabora, biasa sekarang SMK kan menulis. Anapa masyarakat mata arah-arahkan, hoi, kan bisa arah-arahkan masyarakat. Karena sudah terbentuk masyarakat bahwa yang datang ke Bali itu tidak untuk merusak, hanya ingin menikmati keindahan. Nah, mereka pas takut tak siap masyarakatnya. Malah dibikin pas bodoh orang tulis akato pas ungkaran pas takut tak siap, tak boleh lakukan. Nah, ini kita boleh bukan pertimbangan. Kenapa? Karena itu edukasi ke masyarakat, edukasi. Jadi selama yang kita lihat itu tidak baik, itu kan menunjukkan dia juga tidak baik perilakunya. Nah, ini takut ketika sudah dipasarkan ke wisatawan, pas wisatawan bertemu macam-macam dari luar, dari Jawa, dengan dengan karakter yang berbeda-beda, pas kita tak siap melayani tamu, nah ini akan menjadi kendala juga. Perlu mereka untuk didiskusikan lebih lanjut. Memakai kan sosialisasi kalau paling ini nggak macam dengan mereka yang mana. Nah, mereka jenis-jenis desa wisata. Impian masuk sekam mereka yang desa wisata berbasis keunikan SDM. Mereka lebih kepada masyarakat. Impian wangi, odong-odong saya itu dalam benar begini. Mereka mengatakan tamu kalau dari Jawa, mereka cek berat ke nangali odong-odong, melatih odong-odong mereka. Apa? Itu dia sebut odong-odong. Pas tanya, Mas Wajar itu apa? Itu odong-odong. Orang Sunda ini kreatif ya. Ada lampunya. Berak kita nampak odong-odong. Orang Jawa, gimana anak kau berak nampak odong-odong. Nampak tak berak biasa dong. Melatih benar ya. Nah, mereka desa berbasis keunikan SDM ada tidak di desa Pasungsungan. Kemudian desa wisata berbasis keunikan budaya lokal. Bukan mereka potensi yang perlu digali, terutama anak muda, ya, anak muda yang suka main TikTok. Mereka bisa viral desa wisata melalui TikTok. Mereka betul. Contoh Bang Jamet, orang namanya biar anak bisa ada wisata. Apa sekarang mereka ada nikah?
Pak pun ke Jakarta. Ini mau nih Jakarta gitu. Ke Romana Raffi Ahmad, si Sofi, Bang Jamet Pak pun. Udah Pak nih ke Romana Raffi. Kalau kita tolong. Nah, mereka bisa wisata kreatif. Nah ini yang perlu, ini mungkin yang bisa Bapak Ibu. Apa? Ini mungkin bisa jadi ini nanti. Nah jadi ini bisa. Asalkan dari mana nanti pendanaannya, boleh mereka dari pendanaan. Nah yang terakhir, desa berbasis kombinasi. Ini kombinasi. Nah kalau sekiranya bisa dibangun semuanya ini lebih bagus. Kenapa? Jadi masyarakat butuh budaya lokal, terus ngalatina budaya lokal, betul. Masyarakat terus ajisena khas songsongan, betul. Kalau buru nedo, anu apa? Pastel, luar biasa ini. Kini kan buru singkong boleh sagilo, apa boleh sagilo? Apa? Inten, mana khas pak khas. Kan biasanya kan anu apa? Beli abon apa ya? Beli abon biasa kan. Biasanya kan mereka ragu kok khas. Mereka beli situ. Kenapa boleh begitu? Luar biasa mereka berarti begitu. Pendonan maksud tuh. Pendonan setu mereka plus ke lebaran. Oke. Yang ketiga, yang keempat, desa kombinasi. Kombinasi. Nah, desa kombinasi ini perpaduan dari mereka. Nah, Sekama bisa dibangun mereka. Desa kreatif, sarang desa wisata berbudaya lokal. Mereka bisa ya bang mereka. Jadi dipersiapkan di sini boleh. Kan tahu pada tarian ya, khusus. Apa? Itu tari khas desa. Kan bisa juga tari khas desa. Bisa tari panen, udah kan tari anu. Jemreng Majeng. Baca tapi masyarakat desa semua kan sudah tahu semua. Nah, ketika membawa tarian Jemreng Majeng, ini perlu oleh masyarakat. Kenapa? Ketika yang akan menjadi potensi desa wisata. Makin kamu dong tari Jemreng Majeng, anu dong, hutos pun ini. Pulau Ngajong, tuh ketika ada Pulau Ngajong kali ini. Samurat penarinya. Boleh di Aruna, petuah saya menciptakan tari Jemreng Majeng. Nah jadi kan perlu didiskusikan supaya ditularkan ke anak-anak. Kenapa? Mereka salah satu kegunaan desa wisata berbudaya lokal. Ketika bertamu yang tara songsongan, sambut sarang tari Jemreng Majeng. Ketika luar biasa. Pangabelan tidak masuk akan dua puluh Sumenep. Mereka bertariannya mana? Uang sangkal. Jadi mereka orang tulis mereka membuat anak-anak si atari tadi. Kalau kan sana pakai buat kapal pesiar kasih Sumenep. Nah, mereka tulis ketika diberikan tarian uang sangkal mereka jadi ragu. Karena kenapa? Orang tulis terutama di negara-negara luar dia kataan di tari-tarian akan tari Indonesia. Soku. Kengrek Indonesia neka pas tak ada akhir. Kan repot neka eman potensi budaya lokal tari Jemreng Majeng. Mun bisa neka di Pangapura, mun bisa dah neka kalau mun bisa neka tolak lagi kasih model. Tolak lagi kenapa? Ketika akan menjadi daya tarik dia. Mun bisa lengkap sarang sejarahnya. Kata nasi kobel di Sampang. Nasi kobel neka tidak teki sejarahnya ternyata nasi seesambi Majong nasi kobel neka kalau beroling sejarahnya kan dari pemandu wisata dari Sampang mereka apa sih nasi kobel neka nasi seebungkos seebungki khusus untuk orang Majong bertahan lama. Kenapa biasanya curug nah nikah biasanya tak berbau-bau buko wedon lagi. Ini kan nasi kobel betul. Ini kan banyak sejarah desa wisata. Saya tak bisa itu lagi kasih muda. Mungkin berempat nak kau dah mereka. Acur orang pemandu wisata. Pas saya tanya nanti apa Sumenep artinya? Kan pas repot kalau tak oning. Nah mereka juga lagi songsongan, tidak songsongan baru siap. Anak apa makanya bisa songsongan? Kalau yang malah diberi songsongan kalau teroningan. Iya Pak, Pak Sofi. Kerajaan Sumenep yo
Sungai Ansono. Sungai Ansono itu namanya Sungai Ansono. Di mana? Di mana sekarang saya masakan toh? Oh. Jadi pas sungai itu pas Mungkin ngambol sakte ini. Sakte tak mungkin ngambol nya sakte tidak bisa ngambol oke. Bongki. Ngapur yang sini mungkin. Nah, ini kan sejarah. Berarti iosong pas sungai menarabi acara kita wisata mereka unik. Nah, coba Pak Mas Nabi tulis sejarah kisah Sonsonan. Nih ini kalian pasti akan tertarik, akan baca. Karena yang berbau sejarah tulisan orang akan menarik. Nah, ini kalau lancung, saudara apa? Lancung nih kalau. Nah, ini kalau saya pakai ini unsur pengembangan desa wisata. Yang pertama beda akademisi. Ini kalau kantor sana SDM banyak pun jagonya. Pikir kalau pikir akan membantu sampai tuntas. Yang kedua ada bisnis. Ini kantor beda pelaku bisnis untuk ibu PKK beda gitu. Ampun kebuan siu. Masih proses. Mungkin akan dibantu nanti Bu. Terus bersiu, kemudian ada produk yang sudah berlabel. Mungkin ketika akan dipatenkan. Setelah dipatenkan Bu, secara hukum, secara legalitas. Sangat produk saya boleh bisa langsung. Sabdes. Ketika memiliki bulan duit untuk pengurusan itu mungkin dan Joyo tadi mungkin sudah menginformasikan ke saya Pak dan Joyo itu bahwa sedang pengurusan untuk label SIUM dan MUI. Nah kini kan, apa? Kini kapan lo? Misalkan mereka mau satu label halal atau label nomor PRT itu tak koron. Sebetulnya abal-abal produknya. Nah ini kan khususnya juga, jadi ibu PKK, Karang Taruna, ini kan butuh pada kerjasama sama kerja, di kerjasama dan sama kerja. Boleh kerjasama malah pas tak ala lakon, boleh menikah. Di nolah tak oning, ini kan kau sombong dia sombongan. Oke, sombong. Nah, oke. Pengembangan desa wisata ada akademisi, ada bisnis, ada komunitas. Komunitas apa beri? Tahlilan, komunitas nih kan. Terus apa boleh? Karang Taruna, komunitas. Ngapa? Dan boleh kan orang bos? Uang bos mungkin. Antara boleh kalau mungkin komunitas nano, ini komunitas juga. Goes sabu itu fotonya saya punya ini. Ini kabar dong. Anak pagi kau dah, begini berak anona, nampak sepeda nak, apa sih lo? Ada orang ini baru. Sepenting dia ada orang. Nah, orang lagi. Kemudian buat pemerintah. Nah, mohon kepala desa siap untuk artinya membacking kemudian menjadikan ini sebagai desa wisata. Tolong betul kepala desa. Kepala desa saya mekol nanti dia. Namanya pasang songan kita awasol alun. Jadi nyamanya pasang songan mereka song ya kesan songan. Jadi tolong asong alun. Jadi kalau kepala desa visioner andi niat kita macam dengan mereka betul saya bodoh pas para kepala desa menjadi juga kepala desa paku rokok media. Nah ini kawan sama kan pada HP mengambil produk panjenengan siap untuk diedarkan kalau akan siap membantu artinya untuk memasarkan di luar. Artinya eka pun bodoh olahan makan ikan sebenarnya saya terkenal kalau juga beri tester juga sagilo tak masalah sepenting posta toples. Nah sih ngomong nih tester dulu jadi baru sakit ngomong tester. Nah mereka terakhir apa yang perlu dipersiapkan Pak untuk membangun desa wisata? Yang pertama infrastruktur, jalan sudah oke ini bisa langsung. Yang kedua
higienitas dan kesehatan masyarakat itu bersih kan toh? Tak muang sampai ke sungai kadang gila malam di atau gila pak kalebut tak ada melatih gigi. Terus kedua, kesiapan informasi dan teknologi, terutama sudah dipasang jaringan wifi. Nah, kanto pak sekedar mungkin dari perangkat biasanya mengefisiensi kota, mereka punya jaringan khusus pak. Ngobongi, kemudian mereka disebar ke masyarakat. Jadi masyarakat mereka mengeluarkan di wifi tak maju, cukup nyambung ke bisa. Artinya, kenapa? Nyambang. Artinya kanto induknya, kemudian masyarakat itu langsung pakai aja pak, tentang gratis. Artinya lebih murah. Yang biasanya 2 seket bisa bikin salat kos. Kamu lumayan pak. Telepon ngobongi panjenengan ngobongi paket artinya saya ketemu misalkan boleh 4 HP 2 sponsor dulu ini kan alisan buta mending tak ini tapi ngajar dulu alisan buta gini kan namanya. Nah lanjut. Nah mereka saya pakai nanya panjenengan di desa wisata itu makin panjenengan bodoh di posisi rintisan di posisi merintis mereka kini semangat kemudian akan berkembang. Mereka di semangat. Biasanya mau maju, mereka pernah maju pikirnya. Mereka tidak tahu kalau saya merintis, mereka mulai pun. Kemudian kalau mereka akan hidup tidak berjaya, berpasaran sikut biasanya. Jadi makanya mereka bisa berkembang maju musuh mandiri. Mereka butuh pun tidak detik maju sarang mandiri pas mau sembol nggak lebih, mau sosial nggak lebih. Mereka tidak bisa. Nah maka namanya pisang berkembang maju. Nah makin banyaknya nih karena makin banyaknya mereka toh bapak ibu masih berintis. Kenapa? Jika kita coba di bentuk bangunannya seperti apa? Mungkin untuk pelaku bisnisnya untuk olahan makan ikan segera untuk urus izinnya. Nanti untuk pemasaran nanti saya berikan nomor saya ke Pak Mulyono. Nanti nomor saya nanti berikan saya akan bantu masarkan. Jadi itu banyak. Sudah pernah menjual produk desa Pasosongan ke pasar pameran di kota. Bapak Ibu PKK mungkin Ibu PKK sejauh ini pernah memasarkan ketika ada pameran di desa di kota. Bagaimana respon masyarakat? Betul Bapak ya? Iya. Nanti saya informasikan ketika ada pameran untuk di kota untuk ini apa? Itu improve minimal dikenalkan dulu lah. Karena ini masih awal, jadi nanti kalau ada biasanya menjelang Agustus atau nanti di pasar Ramadan. Rata-rata ibu rumah tangga ini malas untuk membuat kue. Nah kalau memang seperti kayak ini tadi ada pastel, ada 1 kilo di rumah saja, itu luar biasa. Apalagi di rumah saya, itu luar biasa, ya, membantu sekali itu untuk ibu-ibu, ya. Oke, yang terakhir, apa manfaat Pak desa wisata ini manfaatnya? Tingkat hidup masyarakat maju ini pasti. Yang kedua, meningkatkan keberadaan industri kecil dan menengah. Nah ini nanti fungsi kedua yang akan brand dari produk makanan yang akan kelihatan. Yang ketiga, promosi produk lokal. Nah sejauh ini promosinya melalui apa? Ibu-ibu PKK? Apa istilahnya? Online ya. Sudah didaftarkan ke mana saja? Yang mana yang sampai luar negeri? Pendapat sampai luar negeri. Itu tahan berapa lama ya? 10 bulan berapa? 10 bulan ya. Lama itu ya. 3 bulan loh Pak, kan jajanan ringan. Nah, iya. Nah, itu sudah bisa produk berarti, sudah bisa kelihatan Bu. Berarti Ibu PKK ini segera untuk menguruskan izin labelnya mungkin Pak Chandro nanti dibantu atau nanti dari perangkat biar iya. Tinggal nanti promosinya nanti saya akan bantu. Ya, saya tidak meminta apa ya. Saya hanya membantu untuk memasarkan. Karena
terus terang teman-teman saya di Jawa itu terkenal dengan pedes. Pasti misalnya saya bawakan pedes dari Songsongan, ya hanya pedes saja ya dari Songsongan yang terkenal, yang lainnya itu nggak ada yang diingat. Terasi juga ya, bukan apa terasi ya? Enggak, yang saya tahu itu ambulan. Kentong pelet Pak. Kentong pelet Pak, ya. Lagi naik daun. Oh iya, iya. Sama daun-daunnya berarti itu ya? Sama daun-daunnya naik itu berarti. Ya? Oke, nah ini Bu yang perlu ditekankan. Ada apa saja di kelembagaan desa wisata? Ada Pok Darwis. Apa Pok Darwis? Kelompok sadar wisata. Apa terbentuk? Belum. Nanti akan dibantu Bapak Ibu. Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Jadi ini awalnya memang berat. Karena kenapa? Tidak ada fee yang masuk, tidak ada uang yang masuk. Jadi jangan berbicara uang dulu, karena masih merintis. Ya jangan berbicara uang dulu Bapak Ibu, masih merintis. Ya kita sumbang dulu lah. Ya. Kalau mau mancing ikan kakap, jangan umpannya cacing. Melarat ya. Enggak Bu, mungkin karena ini Bu belum terbentuk kesadaran akan berwisata. Sebenarnya Bu, kalau sudah nanti terbentuk kesadaran kita untuk berwisata akan dengan sendirinya maka wati obong dari berbentuk. Karena ini belum terbentuk Bu, ya. Kemudian ada koperasi. Koperasinya jalan di desa Songsongan. Koperasi. Enggak ada simpan pinjam gitu. Iya. Nah, perlu nanti dipikirkan untuk dialokasikan ke desa wisata. Misalkan 2%-nya lah, atau 1%-nya. Kenapa? Ya kan mengenai koperasi itu kan ada anggota apa koperasi Bu? Ada anggota tapi anggota. Pinjam anggota Pak, jadi bunganya sedikit. Kenapa? Bunganya sedikit. Ya minimal ada lah ini. Ada. Ya memang berat sih Bu. Ini kan kalau cara oning apa di oning nyator, tapi paling tidak biar kita datang ke sini ini tidak sia-sia. Paling tidak semangat lah untuk membangun ini desa wisata, ya. Yang kedua ada bumdes. Bumdes dialokasikan untuk wisata, tempat wisata. Kemarin musre bumdes. Ya, ada pembahasan tentang wisata? Belum ada. Mungkin masih tahun depan berarti. Untuk musre ya. Muslim Bangdes, oke. Berarti Bumdes ini belum tersentuh untuk alokasi wisata. Ya, ini mungkin baru tercetus ide dari Pak Kalebu. Ini bisa dialokasikan tahun depan. Untuk Bumdes bersama, ini Bumdes antar desa. Ini tak mungkin kan ya? Ini kan perlu desa yang lain juga untuk ini. Visi dan misi untuk sama. Jadi yang bisa dilakukan sekarang bentuk Pok Darwis dulu. Nanti saya minta Pak Kalebu atau yang corona untuk membentuk Pok Darwis. Kenapa? Perlu. Ini langsung nanti di SK-kan oleh Pak Kalebu biar resmi. Jadi nanti ketika ada kunjungan dari kabupaten, dari kota misalkan, mana Pok Darwisnya? Kan harus legal dulu, ini harus terbentuk dulu. Karena desa wisata itu harus ada Pok Darwis. Mau tidak mau. Yang kedua ada koperasi. Kalau misalkan tidak mau membangun koperasi yang ada dulu lah yang dijalankan, koperasi desa, atau kan itu ada anggota tetapnya di situ kan. Kemudian ada bumdes. Semisal bumdes sudah tidak dialokasikan untuk tahun ini, ya harus dialokasikan untuk tahun depan. Ketika ada rapat secara bersama awal tahun, bumdes dia harus dialokasikan ke tempat wisata, ke desa wisata. Ini harus. Kenapa? Karena ini adalah roda dari kelembagaan yang harus hidup, yang harus aktif. Semisal ini aktif, ini tidak aktif, ya nggak jalan mandek. Sama saja. Ya, jadi ini harus aktif. Ini adalah roda kelembagaan yang harus aktif perputarannya. Ya. Kemudian, nah, dari mana pendanaan desa? Ini ada dua, dari APBS dan APBN. Nah, APBDes itu bisa kita tahun depan mengalokasikan dari ADB yang ada. Ini harus tepat juga penggunaannya. Jadi di ADD itu dapat berapa? Dari persenannya situ kemudian dialokasikan ke mana? Ke desa wisata. Nah,
Di kabupaten ini, di negara di Indonesia ini juga ada dana untuk desa wisata, asalkan pengurusnya sudah terbentuk, kemudian koperasinya jalan, bumdesnya juga aktif, baru dana dari pusat itu akan turun ke desa. Selama ini kan mungkin informasi dari segi pendanaan dari negara itu kenapa tidak turun ke desa? Ya karena desa belum siap secara kelembagaan. Kemudian belum ada bukti fisik. Buktikan dulu kepada negara bahwa kita sudah siap untuk menerima bantuan. Saya di sini akan membantu, ya, bukan artinya dalam membantu, akan mengkomunikasikan melalui proposal. Ya, jadi Bapak Ibu jangan berharap dulu kepada APBN. APBN-nya dulu yang dialokasikan. Jadi Bapak Ibu setelah selesai acara ini mungkin langsung rembuk diskusi kecil untuk membentuk Pokdamres. Persiapkan dulu kelembagaannya, bumdesnya aktif, ya. Ini akan menjadi tantangan ke depan untuk kita. Ya, saya pribadi tidak akan kemana-mana. Saya siap secara raga dan jiwa untuk membantu desa Kasongsokan sampai terbentuk desa wisata. Ya, saya siap untuk terjun dan ikut mendampingi untuk terbentuk desa wisata. Satu, asalkan Bapak Ibu semangat. Yang kedua, jangan pernah adem ayem hanya sebatas sosialisasi. Setelah nanti ini selesai, ya selesai juga acara untuk pemikiran kita. Nah ini juga repot. Ya, saya kemarin sudah mendampingi Kertagena, tapi belum ada tidak lanjut. Tapi saya tanya sama Mas Doni, itu sudah jalan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya siap secara jiwa dan raga untuk kembali ke desa ini, ya, untuk melihat progres dari desa wisata yang dicanangkan tahun ini. Memang tidak mudah, karena saya tahu sendiri orang yang membangun desa wisata itu pasti montang-manting cari dana, pasti iya. Kenapa? Ya karena memang merintis masih. Lain kalau sudah posisinya di maju dan berkembang, kita tinggal dulu. Yang kedua, ada dana yang keluar dari pribadi kita. Kenapa? Karena kita butuh dana banyak, ya. Tapi mindset saya jangan dana dulu dikedepankan, semangatnya dulu dikedepankan. Nanti dana akan mengikuti dengan sendirinya. Saya akan bantu di bagian proposal untuk mencari dana di APBN. Ini ada tugas Bapak Ibu sekarang mempersiapkan segala kelengkapan kelembagaan desa wisata. Ya, nanti ini akan menjadi legalitas. Ketika mengajukan proposal itu harus lengkap. Kelembagaannya sudah ada atau belum? Nah, kemudian produknya apa saja? Itu harus jelas. Jadi ini akan menjadi kerjasama dan sama kerja untuk kita bersama. Saya kira itu, mohon maaf lancang lebar saya kacau. Mudah-mudahan nanti bisa diperbuat dan diperjelas di tanya jawab. Ayo barang salah pada diri saya pribadi, benar karena saya dapat manfaat dan barokah dari guru saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.